Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan hingga hari ini. Bapak, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kebesarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita pernah bertemu dengan orang yang bagi kita dirinya itu merasa selalu paling benar. Dan kita bisa menemukan di banyak tempat begitu ya, mungkin di dalam komunitas kita juga bisa menemukannya. Atau ya saya harap semoga setiap kita yang mendengarkan tidak memiliki sifat seperti ini begitu ya. Orang yang suka merasa diri paling benar. Orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang tidak mau disanggah pendapatnya begitu ya. Ketika sedang rapat lalu kemudian memberikan pendapat, ada yang menolak pendapatnya langsung tersinggung, langsung marah-marah. Atau mungkin orang-orang yang susah juga diberikan masukan, ketika dikasih tahu, diberitahu, oh sepertinya tidak boleh seperti ini, langsung memasang tembok yang tinggi lalu kemudian melakukan defense yang berbagai macam cara begitu ya. Nah, orang-orang yang seperti ini rasanya kalau kita melihat pasti akan membuat kita jadi seperti gregetan gitu ya, gemes, kok ada orang yang dikasih tahu nggak mau dengerin gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga biasanya dilatar belakangi oleh orang-orang yang dulu mungkin punya latar belakang waktu kecil, tidak pernah merasa salah. Karena ketika mereka bersalah selalu didukung oleh orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya tidak pernah memberitahukan kepada anak bahwa itu adalah hal yang salah. Selalu didukung, selalu dibenarkan anaknya. Hal ini akan membuat anak tumbuh menjadi orang yang kemudian merasa diri paling benar. Karena dari kecil tidak pernah merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini sebenarnya juga dijelaskan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, di situ Rasul Paulus sedang berkata tentang di dalam suratnya di Roma, Rasul Paulus menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada waktu itu.
Kita perlu tahu bahwa konteks jemaat di Roma ini adalah jemaat yang cukup bercampur begitu ya. Karena di Roma itu banyak dan mayoritas adalah orang Yunani, sedangkan orang-orang percaya, orang-orang Yahudi juga banyak di Roma. Nah, maka dari itu Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ini yang ternyata sama-sama merasa diri mereka paling benar. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menegur mereka dan berkata, janganlah saling menghakimi satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi itu sangat-sangat meninggikan hukum Taurat. Dan ketika orang lain tidak melakukan hukum Taurat, mereka akan menyalah-nyalahkan orang tersebut. Kenapa tidak lakukan hukum Taurat begitu ya? Dan orang Yahudi ini punya perasaan yang cukup spesial. Karena mereka adalah umat Allah, jadi mereka ya bisalah meninggikan diri begitu ya. Kami ini adalah umat Allah. Nah, sedangkan orang Yunani pada waktu itu sangat meninggikan moralitas. Sehingga kalau orang-orang Yahudi tidak melakukan hal-hal moral yang sesuai pada waktu itu, mereka juga akan memandang orang-orang Yahudi ini rendah. Sehingga mereka saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah hukum Taurat yang lebih tinggi atau hal-hal moral itu yang lebih tinggi? Nah, kita mau lihat apa respon Paulus dan apa yang dinasihatkan oleh Paulus dan bagaimana sebenarnya iman Kristen itu. Apakah iman Kristen hanya mementingkan hukum Taurat atau hanya berbicara soal moralitas? Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya bacakan sekali lagi. Rasul Paulus berkata, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Sampai di sini dulu ayatnya yang keempat. Rasul Paulus menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa di situ dia menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang tadi saling menghakimi. Dia berkata, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Di dalam bahasa aslinya Rasul Paulus berkata, apakah engkau menganggap remeh kemurahan Allah? Kemurahan yang seperti apa? Rasul Paulus menjelaskan kemudian dikatakan kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata pertobatan di sini bisa juga diartikan tentang perubahan sikap, perubahan pikiran, dan juga bisa rasa sesal yang begitu dalam. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inti dari kekristenan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus bukan lagi masalah hukum Taurat dan moralitas, tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen punya hati yang mau bertobat, meresponi kemurahan Allah. Lanjut di ayatnya yang kelima, Rasul Paulus berkata seperti ini. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Rasul Paulus menekankan kembali lagi, ketika manusia sudah tahu begitu ya, Allah yang bermurah hati, Allah yang menginginkan setiap kita untuk bertobat, tetapi manusia meresponinya dengan menolak itu semua. Manusia mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita bisa melihat di sini ayatnya yang ke-6 Rasul Paulus berkata ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, tetapi fokusnya di sini bukan masalah perbuatan. Orang Kristen bukan hanya perbuatan baik yang dilihat. Orang Kristen bukan hanya karena melakukan hukum Taurat atau bahkan hal-hal moralitas seperti tadi yang dikatakan oleh orang Yahudi dan orang Yunani. Tetapi inti dari kekristenan adalah bagaimana kita punya hati untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop sebelumnya, di situ Rasul Paulus juga sudah menjelaskan kepada jemaat bahwa murka Allah itu diberikan kepada semua orang. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi menariknya di sini ayatnya yang ke-24 di pasalnya yang pertama Rasul Paulus berkata seperti ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika manusia menolak kemurahan Allah, Allah menghukum mereka dengan membiarkan manusia
sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita kemudian lebih memilih apa yang kita inginkan, lebih condong kepada kehendak hati kita, mungkin kita perlu menyadari Allah sedang menghukum kita. Allah tidak mengingatkan kita, Allah tidak menarik kita kembali. Itu adalah penghukuman yang luar biasa Bapak Ibu. Sama seperti orang tua kepada anak, ketika orang tua masih memarahi anaknya, orang tua masih mendisiplin anaknya, kita tahu orang tua masih sayang sama anaknya. Tapi ketika orang tua berkata, "Wes, ben gewai," sudah biarkan saja. Kita tahu bahwa orang tuanya sudah lelah dan sudah membiarkan anaknya. Dan untuk yang seperti itu kita bisa katakan orang tuanya sudah capek dan sudah tidak mengasihi lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan Allah kita. Ketika kita dibiarkan oleh Allah kita, maka di situ kita tahu kita sedang dihukum oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang keempat di pasalnya yang kedua tadi Rasul Paulus berkata, Allah dengan murah hati, dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati, menginginkan, bahkan di sini Rasul Paulus berkata bukan menginginkan lagi, tetapi Allah menuntun kita kepada pertobatan. Sehingga ini yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu harus dihidupi dengan perubahan hidup, perubahan sikap, dan juga perubahan pikiran. Bukan hanya sekedar, oh ya saya mau ikut Yesus, lalu kemudian apa langkah selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, pertobatan juga harus kita hidupi dengan selalu merasa dan meyakini bahwa kita adalah manusia berdosa. Jadi di dalam kehidupan kita perlu sadar bahwa karena kita manusia berdosa, kita hanya hidup oleh karena kemurahan Allah. Kalau kita tidak merasa berdosa, saya ragu kita butuh yang namanya keselamatan. Karena orang yang membutuhkan keselamatan hanyalah orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah setiap kita hidup di dalam pertobatan kita. Setiap hari, bukan kemudian ya sudah kita lakukan dosa, kita bertobat. Kita lakukan dosa, kita bertobat. Bukan yang seperti itu. Melainkan hidup di dalam pertobatan selalu merasa diri berdosa tanpa harus melakukan dosa, begitu ya. Karena kita tahu sejatinya kita ini bukan siapa-siapa. Sejatinya kita ini manusia berdosa yang dikasihi oleh Allah, yang menerima kemurahan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita hidup di dalam pertobatan, tidak mementingkan hal-hal duniawi tentang hukum Taurat kah, moralitas kah. Saya tahu semuanya ini penting. Hukum Taurat penting. Kenapa? Kalau hukum Taurat ini tidak penting dan bahkan salah begitu ya, kita tahu juga Yesus mungkin salah. Kenapa? Karena Yesus datang tidak menghilangkan hukum Taurat. Yesus bukan menghancurkan hukum Taurat, melainkan dia menggenapi hukum Taurat tersebut. Moralitas pun juga sama halnya penting Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam dunia ini tanpa moral, kita akan menjadi orang-orang yang mungkin dianggap sampah masyarakat begitu ya. Mungkin kita akan dianggap orang-orang yang mengganggu kesejahteraan di dalam masyarakat begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat penting ya. Moral juga penting iya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita mau sungguh-sungguh bertobat. Hati kita sungguh-sungguh diubahkan oleh kemurahan Tuhan. Jadi marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan untuk memperoleh hati yang terus mau disadarkan bahwa kita ini manusia berdosa. Bukan kemudian merasa diri paling benar, merasa diri paling oke, tetapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merasa bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita harus sungguh-sungguh meyakini dan menghayati sebagai manusia berdosa, kita hanya bisa memerlukan kasih Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam pertobatan. Karena inilah inti dari iman Kristen, yaitu pertobatan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami. Siapapun kami di hadapan-Mu Tuhan, bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, bukan orang yang mementingkan hukum Taurat maupun moralitas. Tetapi kami Tuhan diajarkan untuk fokus, bertobat, memiliki hati yang sungguh-sungguh hanya terpaut kepada Tuhan saja. Maka dari itu Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, supaya kami boleh hidup senantiasa di dalam pertobatan kami. Kami boleh menyadari bahwa kami ini manusia berdosa yang hanya oleh kasih kemurahan Tuhan boleh beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami boleh terus senantiasa berjalan menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan. Dan terus juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama menghidupi pertobatan kami. Biarlah kiranya kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.